Sahabat TPN dimanapun kalian berada saat ini, bersyukur kita bisa bertemu kembali di ibadah kita siang hari ini. Satu yang pasti bahwa kehadiran kita siang hari ini bukan suatu yang kebetulan, tetapi ada rencana yang indah buat kita semua yang Tuhan mau nyatakan dan berikan buat kita. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur buat segala hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaan, pemeliharaanmu Tuhan. Bahkan perlindunganmu dari kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami merasakan semakin besar kasih setiamu yang Kau nyatakan buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami saat ini ya Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu dengan pujian syukur kami Tuhan atas setiap hal yang Kau nyatakan dan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami ingin mendengar isi hati-Mu Tuhan siang hari ini yang Kau nyatakan melalui hamba-Mu ya Bapa. Mari berfirman Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan baru, pengharapan baru yang daripada-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami siap memberikan terbaik buat Engkau siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Firman Tuhan katakan, datanglah ke bait-Nya, ke pelataran dengan puji-pujian dan sorak-sorai kemenangan yang Tuhan nyatakan buat kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya, oh dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya oh Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Baik rekan-rekan terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Dan mari kita naikkan syukur kita lebih lagi buat Tuhan kita yang sangat setia atas setiap janji-janji dalam kehidupan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari semua jemaat terkasih sama-sama naikkan suaramu, katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Berkenalan melalui hamba-Mu Tuhan siang hari ini, dan kami bersyukur buat setiap hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami akan menikmati kuasa kasih firman-Mu siang hari ini Bapa, yang akan menjadi berkat buat kami semua saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkenalan melalui hamba-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari sama-sama katakan amin. Ya, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa, dan mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah segala bangsa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah berinkarnasi menjadi manusia melalui perawan suci Bunda Maria. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau mati, bangkit, memberi kami anugerah keselamatan, naik ke surga, Tuhan sedang menyiapkan rencana-rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dan juga urapi juga setiap kami yang mendengarkan. Hanya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, agar hamba bisa menyampaikan yang sederhana, namun juga dapat dilaksanakan dalam kehidupan secara nyata. Dan yang mendengarkan, Tuhan buat mengerti, sehingga tidak ada yang terlewatkan satupun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan juga saudara terkasih, saya mengajak Anda untuk membuka 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 hingga ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Mari kita baca-baca, demikian ada pesan Tuhan hari ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus turun, maksud saya menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, tentunya tidak seorang pun manusia yang ingin mendapatkan kesulitan ya. Dan memang kita tidak bisa hindari dalam hidup ini selalu ada yang namanya kesulitan, tantangan, kegagalan dan juga kesedihan. Ya, itulah kehidupan manusia Bapak Ibu ya. Dan semuanya itu terjadi sebagai sesuatu yang natur dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita mau menyadari sebenarnya itu semua seandainya kita jalani, kita tidak langsung menyerah, itu pun akan memproses ya. Baik yang Bapak Ibu saat ini yang telah terproses ataupun sedang diproses dan dibentuk sebagai manusia yang kehidupannya selalu dalam hal-hal yang wah, tantangannya kok nggak selesai-selesai, pergumulan kok nggak ya selesai-selesai gitu ya. Dan ini akan membawa ke perubahan, ya bisa ke arah yang lebih baik, tapi juga bisa justru ke arah self-destructive ya, atau menghancurkan diri sendiri. Ya tergantung bagaimana seseorang mengolah data-data itu, gitu ya, mengolah semua yang dia alami itu, yang terjadi dalam kehidupannya itu. Apakah dia terima dan dia kelola dengan benar, atau dia tidak mengolah dengan benar, ya. Dan kita juga bisa mengakui juga ya bahwa kalau secara manusia kan nggak ada yang kuat. Tapi kalau kita baca tuh di beberapa kisah-kisah sukses ya, tokoh-tokoh yang luar biasa, mereka rata-rata semua orang bangkit dari kegagalan dan mereka bisa melewati tantangan yang berat sekalipun. Nah, dalam kehidupan Rasul Paulus juga demikian Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ia menerima siksaan, kesusahan, ya, penganiayaan, bahkan dia sampai berkata, ini ada duri di dalam dagingku gitu ya. Ya memang ada penyakit keras yang bersarang dalam tubuhnya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat kondisi Rasul Paulus gitu ya, yang digigit ular beludak juga gak mati, dipakai Tuhan luar biasa, tapi ternyata dia punya sakit keras, ya penyakit keras yang terus bersarang dalam tubuhnya. Kok gak match gitu ya, padahal kan harusnya orang yang penuh urapan, masa sakit sih, masa punya penyakit keras? Ya, tapi itu penilaian kita, sebatas itu saja manusia. Seringkali juga kita juga menilai
kehidupan kita dan orang lain ya begitu juga gitu ya. Masa sih ya, harusnya pantasnya nggak gitu dong. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, ketika di balik senyuman mungkin ada kepedihan, di balik yang kita pikir keutuhan justru sedang dalam ambang kehancuran karena tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau berubah. Tapi itu semua hanya misteri kehidupan dan misteri ilahi yang memang ada dalam kehidupan manusia dan hanya orang yang bersangkutan yang tahu dengan Tuhan. Tapi yang menarik di sini saya mau sampaikan adalah kalau kita kerja atau dipercayakan di satu daerah atau mendapat persoalan yang begitu berat ya, sudah di kantor juga kerjaan belum beres, pulang ke rumah istri juga marah-marah, atau suami juga jarang pulang, atau penerimaan mertua juga kayaknya nggak baik gitu ya, atau orang tua kita menjadi sosok yang begitu terlalu sangat sensitif gitu ya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang ya bisa dikatakan kok Tuhan membiarkan semua itu sih terjadi dalam hidup saya gitu ya. Saya ini menderita banget loh gitu. Ya Paulus sudah meminta 3 kali sebenarnya Bapak Ibu untuk meminta tolong dong Tuhan cabut nih daging ini duri ini di daging saya gitu. Tapi justru jawabannya Tuhan itu yang luar biasa. Tuhan menjawab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna gitu. Jadi justru kalau kamu lemah itu maka kamu tuh kuat. Nah, saya lagi mikir-mikir lemah kok makin kuat. Maksudnya kenapa? Ya makin lemah makin kuat jikalau kita mengizinkan yang kuat itu ada di dalam kita. Tapi kalau yang lemah tidak mengizinkan Allah yang maha kuat itu, Yesus yang maha kuat itu dengan segala kuasanya yang adikodrati tinggal dalam diri kita, ya saya rasa tidak akan ada satu kalimat sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya. Itu terjadi karena apa? Karena Paulus pun juga menyadari dan mengizinkan ya. Saya berdoa Bapak Ibu tidak hanya cukup sampai di batas menyadari, tapi juga mengizinkan. Katakan sama-sama dengan saya, mengizinkan. Ya, karena perlu sekali Bapak Ibu untuk mengizinkan bagaimana Allah meletakkan kuasanya di dalam diri kita dan hati kita, supaya kita bisa melihat bagaimana adanya kekuatan di dalam kelemahan kita. Ya. Lalu bagaimana kita dapat memahami ini? Ya, dimaksud dengan kelemahan adalah sebenarnya, ya katakan lagi nih, sikap kita menghadapi kehidupan. Bahwa kita harus merendahkan diri sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus ya, atas diri sendiri, atas diriku sendiri aku tidak mau bermegah. Artinya selalu ada sikap yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan segala sesuatu ini boleh terjadi lah di di bawah kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa memahami kekuatan yang dimaksud oleh kuasa Tuhan ini ya. Maka ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menjadi kekuatan kita kan seperti yang saya bilang tadi, kuasanya Tuhan itu. Kenapa? Karena kita mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Banyak orang yang menyadari, saya sudah minta kuasa Tuhan kok. Iya, tapi kitanya sendiri yang minta nggak mengizinkan gitu. Bagaimana kalau tidak diizinkan? Kan nggak mungkin pintu dibukakan atau kita dibiarkan masuk kan. Kalau kita datang ke rumah orang lalu orang itu tidak mengizinkan kita, kan kita nggak mungkin masuk ke dalam. Sama. Kalau misalnya kita tidak mengizinkan, kita selalu bersikeras dengan, coba ini deh, kayaknya ini Tuhan yang mau. Loh, yang Tuhan mau itu adalah mengizinkan. Kita mengizinkan Dia untuk mengintervensi kehidupan kita dan ambil alih kehidupan kita. Dari situlah kita bisa ngomong bahwa di dalam kelemahan aku justru kuat. Nah, katakan sama-sama dengan saya, di dalam kelemahanku aku justru kuat. Amin. Jadi di hadapan Tuhan kalau kita merendahkan diri ya kita bisa melihat setiap masalah, tantangan, kesulitan itu bukan ancaman yang menakutkan. Katakan sama-sama dengan saya, bukan ancaman yang menakutkan. Ya. Karena kalau kita memandang itu sebagai ancaman yang menakutkan, jelas kita akan gentar. Tapi kalau misalnya kita tidak memandang secara pandangan yang tadi, bahwa waduh ini kekuatan yang menakutkan juga, ini tantangannya menakutkan saya.
ya itu akan membuat kita jadi gentar ya dan gemetar, jadi nggak tegar gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa ada berkat yang diselubungi masalah, tantangan dan kesulitan. Ada tubuh yang sehat yang Tuhan izinkan diselubungi oleh beberapa sakit penyakit. Contoh saja buah duren. Anda pernah makan buah duren kan? Ya, saya sudah lama gak makan buah duren. Ya, buah duren itu buah yang sangat unik Bapak Ibu ya. Kulitnya tajam. Kalau main dipegang kan gak pernah ada orang ngomong, saya mau makan kulitnya, saya gak mau makan isinya. Semua orang rata-rata membukanya pun juga pelan-pelan. Karena apa? Takut tajam. Tapi ada orang-orang yang gak sabar, dia tahu tekniknya, dia belah langsung, wah cepat gitu ya. Kenapa? Karena setiap orang saya percaya kalau misalnya dia suka duren, dia akan mengizinkan si penjual duren itu membuka dengan hati-hati supaya buahnya nggak kekopek, ya kan? Jadi nggak terbuang. Dan ketika kita menikmati harumnya, nikmatnya, lezatnya itu duren, manisnya buah duren itu, nah baru deh, enak ya. Kita ngomong gitu kan? Ya sama Bapak Ibu. Saya sangat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang jauh melebihi si tukang duren. Bukan. Maksud saya adalah Yesus Kristus adalah suatu sosok pribadi yang melebihi segala yang ada di muka bumi ini. Dan kalau kita mau menyadari ini, kita mau merendahkan diri terus di hadapan Tuhan, maka kita akan segera menikmati harumnya. Amin. Kita akan segera menikmati lezatnya. Amin. Dan manisnya kesetiaan kita menantikan sesuatu yang indah terjadi dan Tuhan kerjakan. Jadi mari kita syukuri setiap hal yang boleh terjadi. Kita harus hadapi dan kerjakan dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau luarnya duri jangan sampai di dalamnya duri. Izinkan kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Sehingga hati kita gak jadi penuh dengan duri-duri. Izinkan bagaimana kuasa Tuhan melawat kita. Izinkan bagaimana kuasa penyertaan Tuhan itu mengiringi kita. Izinkan orang terdekat kita berdoa sama kita. Dan izinkan pula untuk dirimu sendiri datang kepada Tuhan. Loh, diri sendiri kok perlu izin Pak Pendeta? Ya maksudnya niat kan. Izin tuh seperti kayak niat gitu. Kalau saya mau ketemu sama seseorang lalu saya niatkan kan jadi. Tapi kalau saya mau ketemu loh sama dia tapi gak diniatin ya gak jadi-jadi. Ya sama Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya. Ya mungkin saya suka mengambil ilustrasi ini. Minum kopi pahit gak pakai gula. Pas kita minum kita baru sadar. Wih pahit juga ya. Lalu kita dibuat bertobat. Kenapa? Ini kopi pahit atau kenyataan hidup saya ya. Nah di situ baru dia merasakan. Wah ternyata kenyataan hidup saya lebih pahit dari kopi pahit ini. Dan dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan minta Tuhan kasih gula sedikit dong. Supaya agak manis. Ya Bapak Ibu, kita saja kalau pas dapat durian gak marah-marah sama penjual durian ya. Jadi kenapa kita harus marah sama Tuhan hanya karena kita selalu kena duri-durinya itu loh. Padahal di balik duri itu tersimpan berkat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada dan kita berdoa. Apakah kehidupan Anda juga mirip seperti ilustrasi tadi bahwa Anda sendirian, Anda seperti gak ada teman, lalu kehidupan Anda juga bagian luarnya juga gak bagus-bagus banget. Tetapi di dalam diri Anda selama ada kasih Kristus yang menguasai Anda, maka saya percaya diri Anda jauh lebih berharga dari buah duren tadi. Bahkan diri Anda bisa Anda temukan sebagai pribadi yang memiliki potensi ilahi. Bekerja di BTPN, bekerja di tempat dimanapun Anda berada adalah satu hal yang perlu Anda sadari bahwa sekalipun pekerjaan ini membuat saya jadi kurang tidur atau tekannya terlalu besar, namun saya percaya. Inilah cara Tuhan mendemonstrasikan bahwa
kuasanya nyata sempurna. Amin. Saya berdoa firman Tuhan ini akan membuat setiap hati kita menyadari bahwa memulai bersama dengan Tuhan, menyelesaikan jangan di luar Tuhan. Supaya sekalipun kita lemah, maka di dalam Tuhan kita kuat. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, dan terkhusus kepada Pastor Andy Oatmeal atas nama seluruh pengurus Persekutuan Doa Bank BTPN, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan untuk kami semua dan menjadi berkat untuk semua yang mendengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga dan pelayanannya. Baik, saat ini rekan-rekan sekalian, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat disampaikan secara transfer kepada nomor rekening yang tertera, dan juga saya sampaikan untuk persembahan yang terkumpul di Persekutuan Doa sebelumnya tanggal 24 Juni adalah senilai Rp1.340.000. Mari kita terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi. Baik rekan-rekan terkasih, kita sudah di penghujung ibadah kita siang hari ini dan kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi